Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Boykot produk Yahudi, sorry. Ya nggak mungkin, gue nggak mau lah. Gitu. Lah gue bekerja dengan produk Yahudi, keturunan Yahudi. Yang simple aja Excel, Microsoft Office, itu kan Yahudi ya. Gue nggak bisa kerja tanpa itu. Belum software aplikasi yang canggih. Jadi gue nyari seperti Google Earth dan sebagainya. Ya nggak mungkin gue boykot produk-produk keturunan Yahudi. Gue tetap pakai produk-produk keturunan Yahudi. Karena dengan menggunakan produk-produk keturunan Yahudi, hidup gue menjadi mudah, menjadi gampang cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bambang Nugroho. Mohon izin, di sini saya ingin menanyakan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia terkait Fatwa nomor 83 tahun 2023. Bagaimana tanggapan Bapak atau bagaimana solusi dari pihak Majelis Ulama Indonesia terkait umat Islam ataupun warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di bawah naungan perusahaan atas produk-produk tersebut? Apakah kami harus resign dari perusahaan tersebut? Karena yang saya tahu, kami mencari nafkah atas dasar ingin menghidupi diri kami sendiri maupun keluarga kami. Dan saya pun di sini, saya pribadi khawatir kita semua bersemangat atau berbondong-bondong meningkatkan nilai agama, tapi kita lupa harusnya kita melihat manusia hanyalah sebagai manusia, selayaknya manusia yang butuh uang, butuh nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Demikian pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mohon maaf apabila pertanyaan ini tidak pantas keluar dari mulut seorang warga negara Indonesia biasa seperti saya. Terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan bantuannya. Saya harap pihak Majelis Ulama Indonesia mampu memberikan solusi terkait pertanyaan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat fatwa dalam rangka mendukung Palestina memang penting dan wajib. Tapi ingat, juga mesti tepat sasaran. Harus efektif. Jangan sampai fatwa ini malah menimbulkan masalah baru. Yang dirugikan kan masyarakat kita sendiri. Padahal salah satu fungsi dan peran MUI adalah riayah wal khidmah lil ummah. Menjaga dan melayani umat, masyarakat. Jangan sampai ibarat pepatah, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat dengan jelas. Jangan sampai seperti ini. Kata Syekh Ali Juma tadi, atifian. Memang semangat perlu, tapi jangan modal semangat doang. Harus efektif. Saya ingat dulu, semangat 212, bikin minimarket tandingan untuk melawan hegemoni Alfamart, Indomaret, dan kawan-kawan. Tapi pada akhirnya tokonya bangkrut, tutup. Bahkan banyak yang menimbulkan masalah. Karena mungkin semangatnya besar tapi kurang dalam manajemen pengelolaan. Idealnya bagaimana? Jangan hanya mengkritik Ustaz. Menurut saya, MUI seyogyanya berkoordinasi dengan ulil amri, dengan pemerintah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Karena kalau jalan sendirian, fatwa MUI ini hanya akan mengundang boykot-boykot personal. Misalnya, MUI bersama pemerintah sepakat memboykot suatu produk misalnya, dan bersama-sama menanggung segala konsekuensi yang terjadi. Kalau perusahaannya misalnya memboykot, tentu ada karyawan yang jadi korban. Dirumahkan misalnya. Maka karyawan yang dirumahkan ini ditanggung oleh pemerintah dan MUI. Ambil dananya dari mana? Bisa dari Basnas misalnya. Itu cara yang menurut saya win-win solution. Atau ada juga boykot yang ideal. Boykot dengan produksi barang alternatif yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk mereka. Ini tidak perlu fatwa. Biarkan masyarakat yang memilih. Tentu masyarakat akan memilih yang lebih bagus kualitasnya, yang lebih baik dari produk-produk mereka.
Nah, saya kira itu boykot yang lebih cerdas. Tapi ini saya kira jangka panjang ya. Tapi insya Allah kita harus bisa untuk membuat produk-produk yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk dari mereka. Oke, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Jadi demikian kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita simak bersama beragam reaksi ataupun tanggapan mengenai seruan boykot yang juga ramai diperbincangkan di ruang publik di bangsa kita di Indonesia beberapa waktu belakangan sebagai bentuk reaksi ataupun kontra terkait dengan Israel versus Hamas, dan terutama seruan boykot ini diarahkan ditujukannya adalah kepada pihak Israel ya, dalam bentuk ya barang-barang ataupun kemudian produk yang pro terhadap Israel ataupun produknya Israel ya, ini kan ramai sekali diserukan untuk diboykot. Nah Bapak Ibu semua, sebenarnya nanti juga silakan ya Bapak Ibu melihat satu penjelasan ataupun video kita sebelum ini. Di situ juga sudah ada penjelasan dan ternyata pihak dari Israel pun juga sudah memberikan respon mengenai adanya seruan boykot terhadap produk yang pro terhadap mereka ataupun boykot terhadap produknya Israel sendiri. Itu juga ternyata sudah direspon, dan sederhananya ataupun singkatnya, Israel menganggap itu tidak berpengaruh dan tentu mereka juga punya cara untuk membalasnya. Nah itu dia Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sesi kita sebelumnya. Dan sekarang mari kita lihat mengenai ramainya juga pembahasan ataupun ya mengenai Mas Deddy Corbuzier beberapa waktu belakangan, bahkan seperti yang Bapak Ibu semua bisa lihat ya, di sini dikatakan bahkan Deddy Corbuzier ini teman-teman di sini disebut ya, Deddy Corbuzier sindir orang-orang yang boykot Israel katanya ya, nggak nolong juga katanya. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di sini juga ada pembahasan mengenai siapa tahu lagu K-pop bisa hentikan perang Israel dan Palestina. Nah apa makna dibalik dari ungkapan ini kawan-kawannya? Lalu kemudian teman-teman, beda dari Deddy Corbuzier ya, kata Bang Onim soal boykot produk Israel katanya manjur ya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi begini teman-teman semua, bahkan tadi ada satu ya pemberitaan yang saya lihat ya menguraikan mengenai ternyata Mas Deddy Corbuzier ini juga ada yang kemudian mengecamnya terkait dengan pernyataan tersebut, terutama ketika beliau menghadirkan salah satu seorang buya ya, sebentar kawan-kawan, saya coba cari ini dulu ya. Coba ya nanti kita bisa lihat sama-sama ya, sebentar Bapak Ibu ya. Deddy Corbuzier dikecam ya, coba kita lihat sini kawan-kawan ya. Saya ini tadi ini ya, Buya siapa namanya, Buya ya, Buya Arasi sebentar teman-teman ya, supaya kita bisa lihat sama-sama ya. Oke, seperti yang Bapak Ibu semua bisa lihat ya. Coba kita lihat di sini, semoga ini bisa kita cek ya sama dia ya. Oke, Bapak Ibu semua sebentar, saya coba ini dulu kasih tunjuk ya. Kenapa ini nggak bisa dia ya? Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, jadi di sini tadi ada tadi Bapak Ibu, sebentar ya. Saya coba kasih tunjuk dulu kepada teman-teman semua ya. Deddy Corbuzier dikecam ya, dikecam. Ini dia ya. Soal Israel ya, Israel. Oke, seperti yang ada di layar Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya, coba kita lihat ya. Di sini mudah-mudahan sudah bisa muncul ya. Oke, kenapa ini lama sekali munculnya? Teman-teman sabar dulu ya. Ini sedang muter-muter deh ini ya, jadi nanti kita lihat sama-sama. Saya lupa ya siapa namanya beliau, Buya Arazi atau siapa teman? Ini dia Bapak Ibu ya. Ini dia sosok Buya Arazi Yahsim yang dikecam warganet usai bicara soal konflik Israel Palestina. Lalu kemudian teman-temannya di sini juga sebenarnya tadi ada satu, ini dia ya. Deddy Corbuzier dikecam podcast disebut kirim opini keliru soal Hamas. Nah ini dia teman-teman. Jadi Bapak Ibu semua, ini memang sesuatu yang sangat lumrah dan wajar sih kalau saya lihat secara pribadi ya, karena namanya seorang public figure ya, apalagi dengan Deddy Corbuzier ini juga sangat terkenal ya di bangsa kita Indonesia ya, tentu apa yang disampaikannya pastinya akan bisa ya mempengaruhi cara berpikir dari orang-orang. Tapi begini kawan-kawan semua, tadi saya ada sempat dengar ya satu penjelasan ataupun satu cuplikan video ya di media sosial ya, itu cuplikan kawan-kawan yang mana isinya itu adalah ketika kemudian hostnya bertanya kepada Deddy Corbuzier mengenai seruan boykot terhadap produk Israel, lalu kemudian Mas Deddy Corbuzier ini menanyakan bahwa memangnya McD itu produk siapa sih ya, lalu kemudian hostnya menjawab Israel ya, katanya Deddy Corbuzier masa ya, jadi seolah-olah seperti itu Mas Deddy Corbuzier menanyakan dan memastikan bahwa McD ini kan bukan dari Israel ya, tetapi itu adalah AS. Nah kemudian Bapak Ibu semua, Deddy Corbuzier melanjutkan dan sambilan bertanya bahwa lalu sekarang kan kita semua tahu AS dukung siapa ya, AS dukung Israel. Jadi ya Mas Deddy Corbuzier sambil memegang mikrofon ya yang ada di depannya beliau di dalam ruang podcast itu, dan kemudian berkata bahwa ya sudah, ini jangan dipakai, boikot semua aja kalau begitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, memang pada saat itu juga Mas Deddy Corbuzier menyampaikan ya bahwa kawan-kawannya, jadi itu tidak nolong katanya ya.
itu tidak nolong katanya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya ya, jadi Mas Deddy Corbuzier ini sebenarnya menyorotinya bahwa ya, ini posisinya itu begini kawan-kawan. Jadi Mas Deddy Corbuzier ini juga tidak posisinya ya, saya lihatnya sih dari ulasannya itu tentu Mas Deddy jelas ya keberpihakannya kepada siapa, tetapi beliau terutama fokus sekali apa namanya memberikan perhatian ataupun ya analisa ataupun kemudian beberapa pertimbangan mengenai seruan boykot terhadap produk Israel. Salah satu tadi yang disorotinya adalah mengenai yang apa namanya ya mikrofon ataupun ya yang biasa dipakai saat apa namanya ya di dalam ruang podcast itu. Jadi Bapak Ibu semua, kemudian beberapa jam belakangan juga ramai sekali ya. Mari kita lihat teman-teman ya Bapak Ibu semua ya. Deddy Corbuzier kritik aksi boykot produk Israel yang nggak nolong katanya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ada juga tadi Mas Deddy Corbuzier tuh saya lihat ya, dia bicara mengenai semangka Bapak Ibu ya. Oke, sebentar teman-teman. Tadi ada di sini kenapa jadi ini ya? Sebentar Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman juga bisa searching sendiri. Jadi begini kawan-kawan. Nanti saya coba cari ya. Jadi Mas Deddy Corbuzier ini juga menyoroti mengenai orang kan ini lagi rame-rame ya, banyak yang posting semangka ya sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina ya. Nah sebenarnya saya juga belum cari tahu kawan-kawan ya, ini makna utamanya bagi mereka ya, bagi mereka yang kemudian memposting itu ya, apakah mereka benar-benar paham mengenai historisnya ataupun kemudian makna utama dari postingan itu sendiri dan makna semangka itu bagi masyarakat ya yang ada di Palestina itu seperti apa, apakah mereka paham betul ataukah bagaimana teman-teman. Nah itu tadi yang saya lihat yang juga ikut disoroti oleh Mas Deddy Corbuzier. Tapi begini kawan-kawan semua, di atas semuanya itu tadi juga sudah kita lihat ya, ada beberapa penjelasan, bahkan tadi juga ada satu pemuda ya yang kemudian menanyakan ya secara spesifik kepada Majelis Ulama Indonesia yang mengenai seruan boykot ini, karena sepertinya Bapak Ibu ya tadi dalam penjelasannya nadanya seperti tampak sedih ya. Ya mungkin beliau sedang khawatir mengenai pekerjaannya, nanti bagaimana ini ya kalau kehilangan pekerjaan, apakah bakalan ada apa namanya lapangan pekerjaan yang disiapkan ya atau bagaimana. Jadi teman-teman semua, itulah situasinya yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia sebagai beragam tanggapan ya ataupun reaksi atas apa yang sedang terjadi Israel versus Hamas. Dan karena itu silakan juga berikan tanggapan kalian dan apa namanya ya, tetap kita suarakan semoga situasi di sana memang segera kembali membaik ataupun kondusif ya, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, masyarakatnya yang paling kasihan ya, saudara dan saudari semuanya. Terima kasih.